Sebuah kisah klasik yang menceritakan tentang perjalanan penyatuan kedua insan di masa remaja dengan pemikiran yang masih labil. Sebuah kisah yang dibumbui dengan bumbu persahabatan, keserakahan, dan keegoisan yang masih mendarah daging pada diri remaja. Pertemuan yang tidak terduga antara dua insan yang mampu membawa mereka ke masa-masa paling indah di sekolah, namun dengan sedikit kerumitan. Hiruk pikuk sekolah menjadi alarm yang indah bagi para remaja di pagi hari. Aleta, gadis yang pagi-pagi sudah diinterogasi oleh temannya tersebut, berusaha memasang wajah yang meyakinkan. Seorang siswi perempuan dengan untaian rambut legamnya dan tidak lupa dengan tumpukan buku di tangannya baru keluar dari ruang bimbingan. Matanya mengawasi sekeliling. Mungkin untuk kali ini mata awasnya terlalu tajam hingga tak sengaja melihat seorang siswa yang tampak baru keluar dari ruang bimbingan yang lain. Tampilannya yang bisa dibilang cukup urakan mampu membuat gadis tersebut mendadak kaku dalam bingungnya. Itu anak Olim. Kok nggak pernah lihat? Tapi walaupun urakan, dia lembut juga sih. Terdiam dalam lamunnya untuk beberapa saat, sehingga ketika dia tersadar kembali, ia langsung menutup mulutnya dan berlari menuju kelas. Dan jangan lupakan pipinya yang sudah semerah kepiting rebus. Keesokan harinya di ruang bimbingan, Karin terlihat sedang berlatih untuk olimpiadenya. Dan tiba-tiba duduklah di sampingnya seseorang yang mampu membuat pipinya merah kembali. Acara belajar bersama itu berjalan dengan lancar, walaupun hati dan jantung Karin rasanya mau copot. Ya, lagian siapa yang bakal bilang aja kalau lagi satu tempat bareng someone spesialnya. Hari-hari berikutnya, dua orang teman tersebut pun nampaknya semakin dekat. Mereka sudah saling bertukar kabar, bahkan menelpon, ya walaupun untuk olimpiade sih. Tanpa Jean ataupun sahabat-sahabatnya ketahui, Karin ternyata sudah menulis dan sudah mencoba mencari tahu apapun tentang Jean. Kamu yang tanya Al? Ya, nggak tahu lagi. Kayaknya aku udah sakit deh. Kamu kenal? Ada orang ya?
juga untuk mendengarkan. Mana Alvin Le? Nggak sama kamu deh. Alvin Le. Tapi kamu tahu kan, aku kan seperti copot ini. Makanya itu kepala kamu masih menjadi tempat kau. Saya mau bilang sama kamu dan suka sama aku deh. Karena kurangnya sama orang lain. Aku udah tahu, aku tahu. Dapat dengan makanan cepat. Dan teman-teman itu tahu nama aku. Nyatanya, pemikiran remaja yang masih labil lebih beracun dibandingkan ular berbisa. Hari-hari berlalu setelah penolakan tersebut, Jean dan Karin menjadi jauh dan Alerta tidak ingin berbicara dengan Karin. Aduh, masih aja dikasih konsepnya hilang. Aku nggak mau buat persahabatan mereka hancur. Karin baru saja menyelesaikan urusan alamnya di kamar mandi. Namun, pada saat ia ingin keluar, tiba-tiba lampu kamar mandi mendadak mati, hidup, dan tidak bisa terbuka pintu kamar mandinya. Kamu nggak apa-apa? Ada yang luka? Oh, sebentar ya keluar ya. Kamu nggak apa-apa? Iya, aku nggak apa-apa kok. Oh, sebentar. Buka lah. Maksudnya kalah, bukannya kita menang Olimpiade ya? Bukan kalah soal itu. Aku kalah karena tidak bisa menahan hatimu yang telah mencintai. Bohong kan? Tidak, sebenarnya aku ingin pacaran sama kamu. Semoga kamu jadi pacar asuh. Boleh deh. Yaudah deh, kita pacaran aja sekarang. Oke. Jadi gimana? Udah selesai kita apa? Aku nggak tahu. Hal. Kesalahan hal dan bertundaan itu tidak baik. Kamu pernah lihat dua sahabat kau itu? Dua sahabat kau itu selalu bersama. Ya. Gimana lagi? Aku sedih banget soalnya perasaan aku gak dibalas. Ya, namanya kalian tuh sama-sama egois. Terima kasih ya udah kita saling baik aku dan itu kamu memperbaiki hubunganku dengan Jean dan juga Karin. Karin, dari aku ya, Pada akhirnya, semuanya kembali ke porsinya masing-masing. Ya, begitulah kehidupan remaja. Tidak selamanya berjalan mulus, terkadang ada sedikit bumbu pertengkaran ataupun percintaan agar masa-masa sekolah tidak berakhir begitu saja.